Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang insya Allah sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga sisa kehidupan yang Allah berikan dapat terus membuat kita semakin meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, dan kemudian Allah memberi kita kekuatan untuk kita mampu menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama berbahagia, hari ini kita akan membahas satu topik penting yang berkaitan dengan kesetiaan dan pencegahan orang ketiga. Artinya harus ada tanggung jawab suami dan istri dalam menjaga rumah tangganya. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah, akan tetapi juga adalah merupakan janji suci tentunya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesetiaan adalah merupakan barometer terbaik bagi diri kita untuk menjadi pondasi utama dalam menjaga rumah tangga kita. Sementara hadirnya orang ketiga sering menjadi sebab luluh lantahnya atau berantakannya rumah tangga kita. Oleh karena itu, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama menjaga diri kita, baik suami maupun istri, menutup pintu fitnah dan kemudian saling memperkuat. Ikatan adalah tanggung jawab antara suami istri, dan inilah yang diajarkan aturan Islam kepada diri kita. Di dalam Quran surat An-Nisa, Allah memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan daripadanya Allah menciptakan pasangan. Maksudnya di sini adalah Adam alaihissalam. Pasangannya adalah Hawa. Dan dari keduanya Allah subhanahu wa ta'ala memperkembangbiakan antara laki-laki dan perempuan yang banyak. Pada Quran surat Al-Isra ayat ke-32, Allah pun memberikan ketegasan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu sekali-kali mendekatkan dirimu kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sifatnya buruk. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah tegaskan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Fungsi daripada kedekatan istri ke suami, kedekatan suami ke istri adalah litaskunu ilaiha, agar menjadi tenang
agar menjadi bahagia, agar menjadi sejahtera, agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan, sehingga Allah menurunkan kasih sayang di dalam rumah tangga itu, bahkan Allah limpahkan rahmat di dalam rumah tangga itu. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disampaikan kepada kita, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu fal yusaddiquha. Apabila salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendatangi istrinya, maka hendaklah ia selalu senantiasa berlaku jujur, saling menjaga. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adra 'ala rijali minan nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki setelahku daripada fitnah wanita. Beberapa ulama memberikan pendapat berkaitan dengan permasalahan di atas. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa kesetiaan adalah benteng terbaik rumah tangga. Jika pintu hati terbuka untuk orang lain, maka rusaklah pondasi keluarga yang kita bina. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, godaan hawa nafsu dan syaitan itu paling besar masuk melalui hubungan lawan jenis yang tidak halal. Maka menjaga pandangan adalah kunci kesetiaan membentuk kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan Imam An-Nawawi berkata kepada kita, hak terbesar istri adalah dijaga kehormatannya oleh suaminya. Begitu pula sebaliknya, menjaga diri dari fitnah lebih utama daripada menyesal di kemudian hari. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, orang ketiga hadir karena lemahnya iman dan kemudian lemahnya komunikasi di antara suami istri. Maka kesetiaan hanya bisa dipelihara dengan takwa, sabar, dan kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. 7 keutamaan kesetiaan dalam pencegahan orang ketiga. Yang pertama, pasti akan menjaga kemuliaan diri dan kemudian kehormatan keluarga. Yang kedua, tentu akan mengokohkan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga tersebut. Yang ketiga, membuka pintu keberkahan rizki dan umur. Yang keempat, menghindarkan diri dari fitnah dan kehancuran rumah tangga yang dibangun. Yang kelima, tentu menjadi teladan baik bagi anak-anaknya maupun di masyarakat setempat. Yang keenam, kondisi demikian akan mendatangkan keridhaan Allah dan kemudian perlindungan Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Yang ketujuh, menjadi sebab bersatunya keluarga di dunia dan di akhirat. Kisah inspiratif datang diceritakan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal sangat setia pada istrinya yang pertama, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, beliau masih sering menyebut nama beliau di hadapan para istri-istrinya yang lain.
Kemudian beliau juga menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian beliau juga menghormati kenangan bersama Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut namanya." Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Rasulullah SAW bukan hanya saat semasa hidupnya atau bersamanya di masa hidup, akan tetapi juga setelah Bunda radhiyallahu anha wafat. Dan ini harus menjadi contoh bagi diri kita dalam membina rumah tangga kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi singkat ini adalah kesetiaan itu merupakan mahkota rumah tangga yang harus kita jaga. Sementara orang ketiga adalah merupakan racun yang menghancurkan rumah tangga kita. Suami dan istri tentu harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga hati mereka, pandangan mereka, kemudian akhlak mereka, agar tidak tergelincir pada fitnah. Islam mengajarkan bahwa rumah tangga adalah amanah. Maka menjaga kesetiaan di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, adalah bagian dari ibadah, dan kemudian ibadah ini adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan orang ketiga merusak rumah tangga yang dibangun dengan doa, yang dibangun dengan kesetiaan, yang dibangun dengan cinta, yang dibangun dengan ibadah. Maka kalau kita mampu untuk melakukannya dengan baik, insya Allah Allah akan menjaga rumah tangga kita dan menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, yang dengan itu akan menjadi jalan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga inspirasi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.